datang di video kelompok kami. Pernah gak sih kalian merasa bahwa akuntansi itu cuma soal hafalan angka yang bikin pusing dan matematika yang bikin rumit? Padahal akuntansi itu sebenarnya adalah the language of business alias bahasa bisnis. Nah, hari ini kita akan bongkar kenapa belajar akuntansi itu harus dimulai dari logika bukan dari angka. Yuk, Bener banget Is, jadi fondasi yang paling utama yang harus kita punya yaitu konsep kesatuan usaha atau entity theory. Intinya, perusahaan adalah sebuah badan yang berdiri sendiri dan mandiri. Artinya, dompet perusahaan dan dompet pribadi itu wajib dipisahkan secara tegas dan total. Uang toko ya uang toko, uang pribadi ya uang pribadi. Nah, biar teman-teman semua nggak bingung, kita kasih contoh nyata nih. Bayangkan Ibu Cynthia mempunyai sebuah toko. Nah, pada suatu hari, Ibu Cynthia mengambil uang kas sebesar Rp500.000 pada kas tokonya untuk membeli tinta printer. Nah, tindakan itu kita catat sebagai beban toko. Kenapa kita catat sebagai beban toko? Karena uang tersebut kita pergunakan sebagai biaya penambahan operasional usaha. Tapi kenapa sih pemisahan dompet itu penting banget? Kenapa nggak digabungin aja biar lebih praktis? Wah, bahaya nih kalau uang dicampur adukan, kita nggak bakal tahu perusahaan mereka sebenarnya lagi hasil bukti atau bangkrut terselubung. Makanya, prinsip dan mengumpulkan dua detik ini adalah kunci utama keadaan diplomasi akuntansi dan perusahaan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu asal-usul sumber pendanaan kekayaan. Semua bisnis pasti membutuhkan sarana fisik buat beroperasi seperti toko atau toko-toko. Semua kekayaan yang disebut ekonomis itu kita sebut sebagai harta atau aset. Nah, pertanyaannya, dari mana perusahaan yang mendapatkan kredit? Jawabannya hanya ada dari dua pintu. Pertama, pintu luar, yaitu dari kreditor, alias pinjaman hutang yang akan dikembalikan pada masa depan. Ini biasanya disebut dengan kewajiban. Dan yang kedua yaitu pintu dalam, yaitu setoran langsung dari pemilik usaha sebagai investasi awal. Nah, di dalam akuntansi ini disebut sebagai ekuitas atau modal. Nah, kita perlu membayangkan sebuah timbangan tradisional, mana pada lengan sebelah kiri berisi unit fisik kekayaan kita atau aset. Sedangkan pada sebelah kanan itu berisi asal-usul dananya, yaitu kewajiban ditambah dengan ekuitas. Karena kekayaan di sebelah kiri itu dihasilkan dari penambangan dana dari sebelah kanan, maka nominal keduanya harus balance. Dari analogi timbangan tadi lahirlah rumus abadi akuntansi yang berlaku di seluruh dunia, yaitu persamaan dasar akuntansi, di mana rumus tersebut aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Guys, sudah ada di kanan, kenapa kewajiban atau utang ditulis sebelum ekuitas atau modal? Ini ada logika hukumnya loh. Atau secara hukum komersial, kreditor mempunyai hak lain lebih tinggi atas aset perusahaan dibanding pemilik perusahaan. Kalau ruko, amit-amit, bang, harus menjual semua asetnya dulu untuk melunasi utang pada pihak luar. Uang dari sisa itu baru boleh dibawa pulang dari suatu produk. Karena rumus matematika ini selalu menggunakan tanda sama dengan, maka setiap ada satu transaksi ekonomi di toko, minimal akan mempengaruhi dua komponen akun yang berbeda. Inilah hakikat pencatatan sistem ganda atau double entry system. Nah, contoh logikanya gini, perusahaan kita membeli laptop kerja seharga 8 juta secara tunai. Kekayaan kantor berupa aset tetap kita bertambah, sedangkan pada posisi lain, aset berupa uang kas kita berkurang. Transaksi ini berputar pada sisi kiri yang dimana harta naik dan harta turun, sedangkan sisi kanan tidak berpengaruh apapun. Maka posisi keduanya tetap seimbang atau balance. Nah, seru kan? Jadi kesimpulannya, akuntansi itu bukan sekedar menghafal deretan angka yang panjang, tetapi akuntansi itu adalah tentang memahami logika keseimbangan dari sebuah entitas perusahaan yang berdiri sendiri. Pahami logikanya dulu. Karena kalau logikanya salah, Seluruh pencatatan di bawahnya ikut berantakan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye.